Suatu hari, nyonya majikannya yang masih muda itu, biasa mereka memanggil Butika, sedang menuju ke dapur. Mendekati mereka berdua, yang tengah sibuk di dapur, yang sedang membereskan dapur. "Surti, besok bapak hendak keluar kota lagi. Tolong siapkan pakaian secukupnya," perintahnya. "Kira-kira berapa hari, Bu?" tanya Surti hormat. "Cukup lama, mungkin hampir 1 bulan." "Baiklah, Bu," jawab Surti lagi. Butika segera berlalu melewati Parjo yang tengah membersihkan kamar tersebut. Dia mengangguk ketika Parjo membungkuk hormat padanya. Butika itu masih muda, paling tua mungkin sekitar 32 tahunan. Begitu Surti pernah cerita kepadanya. Mereka menikah belum lama dan termasuk lambat karena keduanya sibuk di studi dan pekerjaan. Namun setelah menikah, Butika nampaknya lebih banyak di rumah. Walaupun sifatnya hanya sementara, sekedar untuk jeda istirahat saja. Dengan perawakan langsing, padat berisi, hidung mancung, Butika terkesan cantik dan anggun. Namun kelihatan kalau dia seorang yang baik hati dan dapat mengerti kesulitan hidup orang lain. Namun Parjo tahu pasti Surti lebih dekat dengan majikannya. Karena mereka sering bercakap-cakap di dapur atau di ruang tengah bila waktu senggang. Beberapa hari kepergian bapak keluar kota, Parjo tanpa sengaja menguping pembicaraan kedua wanita tersebut. "Itulah nah, kadang-kadang belajar perlu juga," suara Butika terdengar agak geli. "Di kampung memang terus terang saya pernah, Bu." Surti nampak agak bebas menjawab. "Oh iya? Iya, Bu, kami..." Dan seterusnya. Parjo tidak dapat lagi menangkap isi pembicaraan tersebut. Hanya kemudian terdengar tawa berderai mereka berdua. Parjo mulai lupa percakapan yang menimbulkan tanda tanya tersebut karena kesibukannya setiap hari. Membersihkan halaman, merawat tanaman, dan sebagainya yang dianggap perlu ditangani. Hari demi hari berlalu begitu saja, hingga suatu sore Parjo agak terkejut. Ketika dia tengah beristirahat sebentar di kamarnya. Tiba-tiba pintu terbuka dan pintu itu segera menutup lagi. Di hadapannya kini Butika majikannya berdiri menatapnya.
dengan pandangan yang tidak dapat ia mengerti. Parjo, suaranya agak serak. Jangan kaget, nggak ada apa-apa. Ibu hanya ada perlu sebentar. Nampaknya Butika sudah dapat menguasai dirinya lagi. Dengan biasa dia segera menyampaikan maksud kedatangannya. Dia melirik ke pintu. Ibu minta kamu gak usah cerita ini ke siapa-siapa. Ibu hanya perlu meminjam sesuatu darimu. Kemudian dia segera melemparkan sebuah majalah. Lihat dan cepatlah ikuti perintah ibu. Suara Butika agak menekan. Agak gelagapan Parjo membuka majalah tersebut dan terperangah mendapati berbagai sesuatu yang menarik. Yang menyebabkan Parjo berpikir tidak karuan. Meski dia orang kampung, dia mengerti apa arti semua ini. Apalagi jujur, dia memang tengah menginjak usia yang seringkali membuatnya terbangun di tengah malam. Karena bayangan dan hawa yang menyesakan dada bila baru nonton TV. Atau membaca artikel yang sedikit nyerempet ke arah situ. Saat diamatinya Butika yang tengah bergerak menuju pintu, beliau mengenakan kaos hijau ketat. Sementara bawahannya berupa rok yang agak longgar warna hitam. Segera tangan itu mengunci pintu. Kemudian agak ragu Parjo menuruti majikannya. Ternyata Butika mempunyai keinginan itu. Tanpa Parjo memperhatikan sedikit pun. Parjo, sekarang kamu turuti aja mauku, daripada nanti kamu aku pecat. Iya bu, tapi gak usah banyak alasan. Ayo sekarang kita mulai, jawab Butika. Parjo tidak bisa menolak kemauan Butika. Dia hanya bisa menuruti apapun yang Butika perintahkan. Selang beberapa saat, Parjo berkata pada Butika, "Maaf bu, saya gak kuat." Parjo mulai mengeluh. "Tunggu bentar, sebentar saja." Butika nampak agak marah mengucapkan itu. Sekuat tenaga, Parjo mengikuti perintahnya. "Jangan cerita kepada siapapun," kata Butika pada Parjo. "Dan bila kamu belum cukup pemberianku hari ini, kamu bisa minta ke Surti." Perlakuan Butika berlanjut tiap kali. Selalu dan selalu dia meninggalkan Parjo dalam keadaan setengah-setengah. Beberapa kali Parjo hendak meneruskan ke Surti, tetapi selalu diurungkan karena dia ragu-ragu.
Apakah semuanya benar-benar sudah diatur oleh majikannya? Atau hanyalah alasan Butika untuk tidak memberikan sesuatu kepadanya? Singkat cerita, tiba-tiba malam berikutnya, Butika datang lagi. Beliau mengenakan daster merah jambu bergambar bunga. Agak terburu-buru, Butika segera menutup pintu. Tanpa bicara sedikit pun, dia menganggukkan kepalanya. Mana ini cukup rajin membersihkan kamarnya, kata Butika dalam hati. Kejadian itu terulang kembali untuk kesekian kalinya. Setelah selesai, Butika segera berdiri dan merapikan semuanya. Dia hendak beranjak ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, ibu lupa. Terhenti sejenak dan ucapannya. Parjo berpikir keras, kurang apa lagi? Jujur, dia mulai tidak bisa ditinggal begitu saja. Surti pulang kampung pagi tadi dengan wajah agak masam. Butika segera mengurungkan langkahnya. Rasanya tidak adil kalau hanya ibu yang mendapatkan sesuatu. Sementara kamu tertinggal begitu saja karena tidak ada Surti. Parjo hampir keceplosan bahwa selama ini dia tidak pernah meminta pada Surti. Tapi mulutnya segera dikuncinya kuat-kuat. Dia merasa Butika akan memberinya sesuatu. Ternyata benar, perempuan itu segera menyuruhnya berdiri. Terpaksa ibu memberikan surprise ke kamu malam ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh sesuai dengan yang ibu perintah kepadamu, kata Butika. Parjo tergagap, tak mengira akan diberi kesempatan seperti itu. Hampir beberapa menit lamanya keadaan berlangsung seperti itu. Setelah semuanya beres, Butika bertanya, Parjo terdiam. Apakah beliau tidak akan marah kalau dia berterus terang? Kenapa diam? Parjo menghela nafas. Maaf bu, belum pernah. Hah? Jadi selama ini kamu? Iya bu, saya hanya diam saja setelah ibu pergi. Oh, Butika melongo. Sungguh tidak diduga sama sekali kalau itu yang selama ini terjadi. Alangkah tersiksanya selama ini kamu begitu. Aku ternyata egois juga. Tapi baiklah, ibu minta kamu jangan ceritakan ke siapapun. Sebenarnya ibu sudah bicara sama Surti mengenai masalah ini. Tapi rupanya kalian tidak nyambung. Ya sudah,
Yang penting sekali lagi, pegang rahasia ini erat-erat. Mengerti? Kembali suaranya berwibawa dan bikin segan. Mengerti, Bu? Parbo menjawab penuh rasa ricuh.